Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kelelahan, 6 orang calon haji lanjut usia asal Lombok Tengah dibawa menggunakan ambulans. Pria di Mataram diringkus polisi saat mengantarkan narkotika ke konsumen. Stok terbatas, harga daging ayam di Mataram semakin mahal menjelang Idul Adha. Pria berinisial IGA, 40 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap di Jalan Gang Lingkungan Karangbagu, Cakranegara saat mengantarkan narkotika ke konsumen. Polisi menyita 0,32 gram sabu-sabu, ponsel, dan alat hisap sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas keterangan rekan yang ditangkap sebelumnya, sementara hasil tes urin tersangka juga positif. Dan pada saat keluar dari rumah terduga yang di Karangbagu, kami menjumpai seseorang yang gelagatnya mencurigakan dan melempar satu bungkus rokok yang kami curigai ada barang berbahaya. Kemudian benar saja, ketika kami dekati, yang bersangkutan langsung kencing di tempat karena ketakutan, dan setelah kami amankan bungkus rokok tersebut, di dalamnya terdapat satu poket sabu-sabu. Tersangka mengaku hanya bertugas mengantarkan narkoba. Udah mau balik. Tersangka dijerat pasal 112 junto 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Pria berinisial IKP, 34 tahun, diringkus Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencabuli anak kandungnya. IKP diringkus di rumahnya di Kelurahan Pagutan Mataram setelah dilaporkan anaknya sendiri. Perilaku tersangka meruda paksa korban terjadi sejak ibunya bekerja ke luar negeri bulan Mei lalu. Tersangka mencabuli korban hingga bulan Desember di bawah ancaman dan korban kerap dipukuli jika menolak. IKP mengaku meruda paksa korban dalam kondisi mabuk, namun keterangan tersebut disangsikan petugas. Ibu kandung dari korban itu meninggalkan korban sekira 11 bulan yang lalu untuk kerja di luar negeri dalam hal ini. Nah, tadi sudah kita ketahui bersama bahwa memang dasar apa bahwa orang tuanya ini atau ayah kandungnya sendiri melakukan pencabulan tersebut karena memang informasi yang bersangkutan mabuk. Nah, pengakuannya mabuk. Dan mengingat bahwasanya sempat memang menindih anaknya, dan hasil paginya itu orang tuanya atau bapak kandungnya sendiri meminta maaf terhadap korban dalam hal ini. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Harga beras lokal di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur kembali naik sepekan terakhir. Di pasar tradisional Mas Bagi, beras premium dijual Rp15.000 per kilogram, naik Rp1.500. Sementara beras medium dijual Rp13.000 per kilogramnya, naik Rp2.000. Kenaikan harga dipicu terbatasnya pasokan akibat minimnya hasil panen. Sebagian petani juga memilih menyimpan gabahnya karena turun naiknya harga di pasaran. Hal itu membuat pedagang kesulitan menyetok beras hingga omsetnya menurun. Kalau sekarang ini Pak, dia mulai naik sekarang. Kemarin kalau kita lihat dia kemarin itu
harganya kurang dari kemarin, dia kurang. Sekarang udah mulai beranjak naik, dia ini Rp200, Rp300 per kilonya. Berapa sekarang? Kalau sekarang modalnya dari 50 itu 12.300. Terus sekarang dijual berapa, Pak? Kalau eceran sekarang 13 dia. 13 kilo. Pedagang berharap Pemda kembali menggelar operasi pasar untuk mencukupi kebutuhan warga dan menurunkan harga menjelang Lebaran Idul Adha. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah mulai merangkak naik menjelang Idul Adha. Di pasar Renteng Praya, daging ayam super bagian dada dijual Rp50.000 per kilogram, naik Rp10.000 sejak 2 pekan lalu. Sementara daging ayam medium, yakni bagian paha dan sayap, dijual Rp45.000 per kilogramnya, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam dipicu terbatasnya stok karena minimnya produksi peternak akibat kenaikan harga pakan. Kalau kita tidak jual 50 itu belum tentu dia pas modalnya. Tapi tidak ada yang berani beli 50 kilo sekarang lagi sepi. Mending puasa, bulan Maulid. Bisa dia laku segitu, tapi sekarang kan kurang orang belanja lagi sepi. Tidak bisa sampai segitu. Kita jual 48, tidak ada pun. Belum tentu ada lebihnya. Belum tentu dia pas modalnya. Pemda berjanji akan serius memantau stok dan penyebab fluktuasi harga daging ayam di pasaran. Kami akan turun bersama dengan UPT untuk mengkonfirmasi kondisi yang sebenarnya di lapangan untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari kondisi tersebut dia mahal di pedagang, terus apakah mungkin karena ayamnya yang mulai langka atau karena memang daya beli masyarakat atau daya beli itu, nah itu nanti kami akan turun ke lapangan untuk mengkonfirmasi. Pemda berjanji akan mengevaluasi penyebab minimnya pasokan dan menyiapkan operasi pasar jika harga daging ayam sudah tidak terkendali. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.